Makasih ya, Ber. Sama-sama Niki. By the way, gue taunya Sarah suka sama lo deh. Tahu dari mana? Ya nggak apa-apa, cuma feeling aja. Soalnya dia perhatian banget sama lo. Gue menganggap dia sebagai temen kok. Oke, ya udah. Gue mau pulang ya. Hati-hati lo. Niki, Hah? itu ekspresi favoritku dari Niki. Pantaslah aku mencintai. Apa? Maaf Niki, Lo sebenarnya ini deh. Lo suka nggak sama gue, Ber? kita kan temen. Good night freaky Niki. Maksud lo apa anjir? Lo ngomong gue kayak gitu? Lo udah kan tahu kan gue nggak suka dibilang freaky Niki. Sorry. Dasar lo. Bego. Aku ingin Niki mencintaiku lebih dari apapun. Oh my god. Hai. Hai. Kok kita ada di kotak ini lagi ya, Kak Helen? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba tadi aku entah kenapa langsung kesini hadir. Seperti ada kekuatan gaib yang meminta kita untuk mereview film lagi. Ada banyak permintaan ya yang meminta kita untuk review lagi ya. So film apa yang kita mau review hari ini, Kak? Hari ini pengen ngajak Kak Dimas mereview sebuah film yang lagi viral dan menjadi perbincangan. Semoga kita sama-sama udah nonton sih, semoga ya. Oke. Kita sama-sama sebutkan itu filmnya sama nggak kita tonton waktu itu. Yang viral ya? Yang lagi viral. Hitungan ke satu ya, kita Oke. sama-sama nyebutin. Oke. 3, 2, 1. Ayat-ayat cinta. Itu nggak viral Kak Dimas. Dan udah lewat juga mungkin ya masanya. Ya udah, yang jelas kita mau bikin review kali ini gak jauh-jauh dari horor. Ya karena genre favorit kita ya Adalah ya, horor. Adalah horor. Kita mau review Obsession, film yang sudah berapa lama ini sebenarnya cukup viral ya. Mungkin banyak yang udah nonton juga. Jadi saya suka bingung juga ini gunanya review buat apa, karena mungkin banyak yang sudah nonton. Tapi ya sudah, berikan kami kesempatan, siapa tahu seperti filmnya kami juga bisa viral. Oke. So Obsession nonton di kapan, Kak Helen? Aku nontonnya minggu lalu pas weekend dan sumpah ya rame banget. Jadi aku tuh udah duduk di posisi yang nggak aku suka belakang, tapi udah agak lebih bawah. Tapi ternyata itu sangat bagus juga buat nonton horor. Yeah. Dapat sisi mencekamnya gitu. Aku nonton minggu lalu juga ya. Aku dengar filmnya bagus gitu ya. Ternyata sesuai ekspektasi, mengasihkan gitu untuk ditonton. Jadi mungkin bagi yang belum nonton atau mau nonton kedua kali gitu, siapa tahu mau kami misalkan mendiskusikan sesuatu yang nggak notice gitu, penonton yang nonton pertama kali, oh iya ada bagian itu, terus mau nonton kedua kali, mungkin loh saya mau nonton kedua kali. Aku juga sih. Iya, karena ada detail-detail kita diskusi ya. Ada teori-teori kan di internet ya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Jadi apa sih Kak Obsession itu? Obsession itu seperti judulnya adalah obsesi. Seorang pria yang dengan karakter dia yang akan nanti dijelaskan sama Kak Dimas. Iya. Seorang pria memang tertarik kepada temannya, namun ketertarikan itu ternyata dalam, tidak hanya tertarik biasa, tidak hanya suka biasa, tapi sepertinya dia obsesi. Terobsesi. Ada 4 pemain yang terpenting di film ini. Pemeran utamanya itu ada di Bear, dan wanita yang dia obsesikan itu adalah Nikki, dan dia punya sahabat dan memang circle pertemanan mereka adalah Ian dan Sarah. Gimana sih karakter berempat ini Kak Dimas? Jelasin secara singkat, lugas, dan Oke, Bear itu adalah pemuda. Ya. Kalau Nikki, Nikki, dia tuh punya cita-cita untuk tidak mau selamanya stuck di satu tempat yang sama di kota itu. Jadi seperti dia punya aspirasi yang lebih besar. Di awal film tuh dia ingin resign. Dia ceritanya ke Bear. Jadi Bear itu menangkap sinyal bahwa oh si Nikki itu merasa nyaman denganku. Itulah Nikki ya. abis itu Ian itu ternyata dia itu adalah seseorang yang penting di hubungan Bear dan si Nikki sebenarnya. Iya, ada pengaruhnya di situ. Karakter dia pokoknya senang bergaul, nggak serius-serius amat. Jadi ini temen nongkrong lah Ian tuh, temen nongkrong. Sarah itu yang paling saya nggak tahu sebenarnya. Dia punya impian, pun juga sebenarnya ada perasaan pada salah satu di pertemanan itu. Kita masuk ke review filmnya. Plotnya secara sederhana adalah Bear, tokoh utama kita itu terobsesi dengan atau naksir lah dengan Nikki.
mereka berempat tuh temenan. Nicky, Bear, Ian sama Sarah kerja di satu tempat yang sama, toko musik lah. Bear itu di awal film berlatih menembak Nicky mungkin malam itu maksudnya. Dan setelah meminta nasihat dari Ian gitu, should I get her something katanya. Akhirnya Bear nyaris gak ikut datang ya ke acara malam itu karena baru kedukaan Bear itu, kucingnya almarhum. Iya betul, baru kedukaan. Memang dia sebenarnya sudah dalam posisi lagi berduka ya. Dia sudah kayak kunci diri di kamar dan segala macam. Tapi dengan adanya telepon dari si Nicky itu mengubah langsung moodnya. Betul. Bahkan dengan sebentar Nicky itu menyampaikan juga di telepon sebentarnya itu, aduh kalungku hilang. Iya betul. Dan itu langsung dia semangat untuk mencarikan penggantinya. Nah inilah titik awal kenapa dia bertemu dengan sesuatu mistis itu. Iya, jadi setelah akhirnya memutuskan karena dibujuk sama Nicky tuh kayak pengen ngomong sesuatu katanya, I need to tell you something. Kalau nggak salah dia udah ngomong ya mau resign gitu. Jadi ini kan momen yang tepat bagi Bear punya waktu yang private dengan Nicky, harapan Bear begitu. Jadi dengan kehilangan kalung itu mungkin dia bisa memberikan pengganti kalung itu gitu untuk memberi rasa senang pada Nicky. Jadi dia lari ke toko, nemu itu kalungnya dulu, dia mau beli, tiba-tiba matanya tertuju pada satu rak yang isinya tuh kayak mainan. Tapi itu permainan yang memang membuat orang penasaran yang mencoba. Iya, karena tulisannya One Wish Willow, yang di tulisannya tuh bisa mengabulkan satu permintaan. Ada rasa penasaran, tapi itu juga mau dikasih ke Nicky awalnya. Iya, awalnya mau dikasih ke Nicky. Dibawalah ke kasir, dia nggak jadi ngambil kalung itu ya. Jadi beli si Dedalu tadi, dia berencana untuk memberikannya kepada si Nicky. Lanjutlah mereka bertemu tuh kan Kak Dimas. Betul. Di sebuah bar. Di situ memang dia sempat cerita, sepertinya dia sudah memberikan kode ke Ian untuk membahas sesuatu dengan Nicky. Sepertinya minta waktu private lah, karena kan ya harusnya Ian tahu lah temannya ini butuh space gitu. Nicky tuh mau ngambil minuman di bar, memisahkan diri dari gerombolan teman-temannya yang berempat itu. Bear ngikutin dengan ngasih kode ke Ian bahwa udah kamu stay di sana, saya mau bicara sama Nicky. Pada akhirnya ngumpul semua gitu di bar gitu. Jadi nggak punya waktu lah untuk berdua untuk say something. Pokoknya mereka jadinya kan pulang tuh pas perjalanan mau ke parkiran. Ian kan ngajak sebenarnya lanjut yuk gitu. Cuma si Nicky-nya, nah ini titiknya. Kalau Anda sudah punya niat untuk tidur, bobo aja. Karena kalau dilanjutin lagi biasanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena niatnya si Nicky tuh ngantuk. Hanya pengen tidur. Cuman ya tadi kalau memang cuma udah bye selesai ya, betul, kan dia bisa tidur nyenyak sampai dengan akhir cerita. Dan film ini tidak terjadi. Kita tidak ada bahan review sebenarnya. Kita tidak perlu ada di sini. Kalian tahu udah jam berapa ini kami bikin video. Ini sudah jam 7. Jadi habis itu kan pemirsa tuh lanjutlah jadinya di rumah, diantarin tuh sama si Bear kan. Ke rumah. Tuh kan. Makasih ya Bear. Sama-sama Nicky. By the way, gue taunya Sarah suka sama lo deh. Tahu dari mana? Ya nggak apa-apa, cuma feeling aja. Soalnya dia perhatian banget sama lo. Gue menganggap dia sebagai teman kok. Ya udah, gue mau pulang ya. Hati-hati lo. Nicky. Itu ekspresi favoritku dari Nicky. Pantaslah aku mencintainya. Apa ya? Lo sebenarnya ini deh, lo suka nggak sama gue, Bear? Kita kan teman. Apa? Good night freaky Nicky. Maksud lo apa anjir lo ngomong gue kayak gitu? Lo udah kan tahu kan gue nggak suka dibilang freaky Nicky. Sorry. Dasar lo. Bego. Akhirnya dengan desperate-nya karena dia merasa nggak bisa di-undo ya, itu kejadian tadi tuh nggak bisa di-undo gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia ambil itu One Wish Willow, dia keluarin, ada musiknya. Bear mengucapkan apa yang selama ini ada di benaknya dia dan di hatinya dia. Aku ingin Nicky mencintaiku lebih dari apapun. Terus dipatahin. Nah, kalau di film lain itu pastikan adegannya esok paginya. Kalau di film ini, oh my god, Nicky jadi langsung wish-nya kayak langsung instant, kayak susu gitu, instant ya. Plug and play, pasang langsung nyala. Karena mau menghibur Nicky, bukan Bear yang ke rumah Nicky, Nicky-nya masuk lagi ke mobil. Yaudah kita ke rumahmu kan, katanya kucingmu habis menikmati kan, kau pasti sedang sedih, jadi aku harus menemani kamu.
pada akhirnya dibawalah pulang ke rumahnya Bear. Masuklah ke rumahnya Bear. Di sini Bear padahal sudah menyediakan kamar tamu untuk Nikki. Bear mau bersiap tidur, tetapi ternyata Nikki minta ditemenin atau masuk ke kamarnya Bear gitu ya, sebelahan. Nah, disitulah berangsur-angsur keanehan ini meningkat. Tapi memang di situ ada labil-labilnya lah ya. Jadi si Nikki tuh agak stabil, dia seperti terperangkap dalam suatu keadaan untuk melakukan itu sama tidak gitu. Misalnya kayak aku butuh ditemenin, tapi berubah lagi. Iya, ada adegan yang diiringi musik di mana mereka tuh bahkan di tempat kerja lagi, tempat hangout, masih kayak sangat menikmati honeymoon period. Nah, teman-temannya itu kelihatan ya bahwa merasa ada yang aneh lah gitu. Kenapa langsung kayak lovebirds banget. Terus semua masih indah. Sepertinya si Nikki itu sesuai keinginannya Bear, mengadore Bear lebih dari apapun. Jadi kan mungkin lama-lama nggak ada space dan waktu tersendiri. Kayak itu lama-lama nggak senyum gitu walaupun pelukan segala macam di adegan musik itu. Mulailah hubungan itu yang mulai akhirnya aneh gitu. Dia membuatkan sandwich seperti itu. Iya. Jadi keanehan-keanehan itu muncul yang menjadi pertanda buat si Bear dan penonton itu dalam keadaan bukanlah dalam keadaan wajar ya, mencintai atau menikmati hubungan itu kejanggalan ya. Kejanggalan. Apa aja itu beberapa aja kami sebutin. Yang pertama tadi sandwich yang rasanya aneh dan baunya aneh. Kata Sarah. Kedua, kalau Bear lagi tidur bangun kok Nikinya nggak ada di sebelah. Ternyata kalau di scanning ruangan yang gelap itu seru banget. Itu sinematografinya ya, katakan gelap ya. Bayangan ada di ujung kayak bayangan, ternyata itu Nikki gitu. Jadi kalau dia maju dikit itu muncul gitu, tapi kalau dia mundur dikit itu berasimilasi dengan dinding gitu. Jadi menarik sekali. Jadi lah Nikki nggak apa-apa, balik aja tidur. Saya senang melihat kamu tidur. Dari situ lumayan creepy gitu ya. Terus nanti dia mempertanyakan, like something like that lah. Iya, karena si Nikki merasa rasa cintanya Nikki lebih besar daripada rasa cintanya Bear ke Nikki. Terus yang ketiga itu ada juga tentang ini si Bear tuh mau berkegiatan lah ya, masuk kantor. Cuma tiba-tiba ada keanehan lagi tuh. Dia memang diberikan bye bye. Udah dikasih exit, boleh silakan. Ternyata oh my god, itu pintunya diselotip ya. Iya, dilakban diselotip. Iya. Jadi memang nggak bisa keluar. Iya. Dan bahkan Nikki bilang, tapi si Bear ini sebenarnya udah dalam keadaan horor dia rasa. Iya, horor, tapi kan dia harus pengen diam. Dia membuat situasi itu seperti nggak normal. Normal, tapi udah deg-degan. Iya, betul. Itu kan ya. Jadi dia kayak anjir. Jadi dia pas membuka pintu tuh pun dengan sekuat tenaga ketika si Nikki bilangnya, berarti kamu harusnya cuma stay di rumah dong. Tapi tadi bukanya enggak kok bisa berjuang. Itu beberapa. Nah, itu horor yang dialami Bear seorang bersama Nikki di ruang privat. Nah, yang juga bikin aku deg-degan adalah apa yang terjadi kalau itu di ruang publik, yaitu bersama teman-teman. Nah, itu kejadian. Lebih parah lagi. Itu kejadian. Kalian pasti suka nanti di momen ini nih lumayan. Di sini tuh enak banget. Karena kita penggemar horor ya, makin hancur makin enak. Setuju? Dan dibilang soal Kak Dimas tadi itu luar biasa. Lu rasa kayak kita tuh horor tapi kita seru gitu. Kayak ini pertama kali di ruang terbuka dilihatin semua orang gitu. Di situ makin tampak anehnya ada, creepy-nya ada. Iya. Obsesinya tetap ada. Tapi udah mulai kayak ingin mengontrol situasi. Karena beberapa kali dia itu kayak radio, aku ngeliatnya gini, kadang-kadang on pas lagi kerasukan anggaplah on, tapi pas kerasukannya lagi off itu dia kayak teriak-teriak sendiri. Itu kayaknya itu Nikki asli gitu, yang sampai dia mau melukai diri sendiri karena kan dia minta dihentikan, tolong hentikan gitu pas dia lagi bangun nih Nikki yang aslinya. Jadi kadang-kadang kayak lagi merayu-rayu Bear tiba-tiba diem terus jerit-jerit sendiri. Itu kejadian di tempat umum, lagi dikelilingin sama teman-teman. Inilah game night lah ya, game night. Itulah sebagian kali ya. Nanti teman-teman bisa nonton lagi. Tapi memang kita suka dengan cara ceritanya itu makin lama kejanggalan eskalasinya makin naik. Dan kita tuh ini gue merasa ya kita jadi lebih takut dengan ketidakhadiran Nikki, bikin deg-degan dan kita kayak takut apa aksi dia kali munculnya dari mana atau nanti ngapain dia. Betul. Karena sangat banyak ditemukan nanti spontanitas Nikki yang wow itu fresh banget buat kita. Betul. Aksi dia jadi nggak yang kayak ada berapa kayak nggak ketebak gitu mungkin. Iya betul ya. Karena Ben kan kayak tawanan dia waktu berangkat kerja sendirian, akhirnya masuk kerja sendirian. Ada space kosong yang harusnya biasanya menurut otakku
Niki biasanya ada di situ gitu. Iya, kita menebak-nebak. Nebak-nebak kapan jadi suspense-nya tuh ditarik kayak katapel gitu guys, ditarik sampai akhirnya rilisnya pas muncul Nikinya atau apalah gitu. Iya betul. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin Kak Dimas dari teman-teman. Iya. Terus ujungnya gimana sih? Iya. Karena kan sebenarnya Niki tuh dari ibaratnya tidak bisa mengkontrol dirinya sendiri. Iya betul. Dia terperangkap. Betul. Dan dia tidak ada kuasa atas dirinya sendiri. Iya. Terus at the end, akankah seperti itu terus dia jadi kondisi terobsesi dengan bear, atau ada konsekuensi atau dampak dari wish you tadi ke dalam dirinya si Niki, atau dampak kepada kutukan kepada bear yang sudah memberikan wish itu. Ya, ada adegan yang mirip The Substance. Kalau inget gak The Substance? Jadi di The Substance itu Demi Moore waktu sudah merasakan keanehan-keanehan dari The Substance itu, dia kan nelfon ke operatornya The Substance. Dia minta gimana cara menghentikan, kenapa mulai mundur ini, saya takut Nikinya balik ke sini. Dia menelpon gimana cara menghentikannya. Nah, adegan itu ada di Obsession karena ternyata ada hotline-nya guys, ada customer service number-nya di dalam kotaknya si One Wish Willow itu gitu. Di telepon nyambung guys. Kenapa gitu? Seolah-olah menunjukkan bahwa ada yang komplain pasti karena ada layanan service itu gitu. Nah, pertanyaannya Bear sama dengan yang di film The Substance gitu. Ini cara menghentikannya gimana ya? Bisa saya minta lagi untuk menghentikan nggak? Tadi pertanyaannya Kak Helen adalah peraturannya seperti apa? Peraturannya satu orang itu hanya bisa satu permintaan. Kalaupun nanti beli lagi gitu One Wish Willow itu kalau nggak salah nggak bisa dipatahin gitu loh. Itu dikasih tahu sama si operator yang ada di telepon. Terus ini gimana? Sempat dibilangin ya kasih aja ke temenmu suruh bikin permintaan yang bisa mematahkan permintaanmu itulah gitu ya. Terus ditanya, Niki tuh ada di sini, mau bicara sama Niki nggak? Hello. Ternyata nggak gitu. Yang menyambut Bear itu adalah teriakan Niki. Nah, itu teriakan Bear, bukan Niki guys. Nggak mungkin Bear tuh. Jadi Niki itu ternyata ada di alam mana nggak tahu ya. Dan itu tersiksa sepertinya, kayak pengen meronta keluar atau apa. Jadi ditutup sama Bear kan. Nah, udah tahu begitu, ya apa yang dilakukan Bear ya? Ada satu adegan yang powerful banget menurutku. Menjelang akhir. Penasaran kan? Okay. Tonton aja. Apa sih pesan moral yang bisa diambil dari film ini? Dari Kak Dimas apa? Pesan moral ya dari film ini. Jadi pesan moral menurut saya, kalau ada sesuatu yang mau diaspirasikan atau disuarakan, bisa kok, nggak semengerikan itu gitu. Kayak misalkan aku merasa merasa deg-degan nih misalkan. Nah, itu bisa gitu, maksudnya nggak semenakutkan itu juga gitu. Kayak Kak Helen, selama ini kan kita nge-review film bareng, terus kita kerja bareng. Sebenarnya kamu tuh ngelihat aku tuh sebagai apa? Aku bangga sebagai teman sih Kak Dimas. Nah, kalau dapat jawaban kayak gitu ya udah kan, life goes on. Tapi kamu harus jujur sama isi hatimu. Iya gitu. Karena kalau kamu nggak jujur dan di samping udah merasa nyaman, kamu juga seperti memberikan sinyal-sinyal kenyamanan. Yang lain itu kita nggak tahu loh, dia bisa mengendalikan rasa obsesi, rasa senangnya, rasa cintanya, sehingga ya udah tanpa dia sadari dia memakai alternatif. Apalagi One Wish Willow ini komersial banget ya, ada di toko-toko gitu, dijual jadi bebas, kayak guys. Random aja, terus dia kayak kejebak aja bikin suatu wish. Gue pengen Kak Dimas suka sama gue melebihi apapun. Kalau udah terjadi, itu yang kita nggak tahu sih bisa menghadapinya nanti dengan kondisi sudah di bawah pengaruh gitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Misalnya kayak saya tadi mengeluarkan isi hati saya kepada sahabat terbaik saya yang mungkin udah lama saya pendem gitu kan. Coba nggak apa-apa gitu. Yang penting udah dikeluarin. Jangan seperti Bear yang memendam gitu. Dan sekarang dapat jawaban yang begini pun kan kita tetap temenan gitu loh. Saya nggak akan tiba-tiba ke Gunung Kawi gitu kan. Maksud saya, dia perhatian banget sih. Makasih ya. Jadi nggak apa-apa, kita harus lapang dada gitu loh. Kita harus lapang dada untuk menerima bahwa sosok yang mungkin kita udah kagumi selama ini tuh mungkin menganggap kita sebagai just a friend. Terima nggak terima ya, itulah kenyataan. Dan gue berharap Kak Dimas nggak pakai One Wish Willow ya. Apalagi yang dijual bebas. Emang dijual di mana? Itu
sekian dari kita ya. Ya, sekian dari kita. Ini sudah besok paginya sebenarnya. Kayaknya udah gak macet lagi Jakarta. Sudah, ini udah matahari udah terbit ini. Harusnya kita sudah pulang. Oke, guys. Kamu anterin aku pulang nggak? Kamu pacar kamu marah nggak? Guys, udah dulu ya. Bismillah.